Sekarang ditahan, Jering SID mengeluh pemasukannya berkurang. Jering SID sekarang sedang ditahan atas tuduhan melakukan pengancaman kepada Adam Denny. Akibat penahanan ini, pemasukan Jering disebut menjadi seret. Hal itu diungkap oleh Sugeng Teguh Santoso selaku kuasa hukum Jering SID. Menurut keterangan Sugeng, Jering tidak bisa melakukan berbagai pekerjaan karena ditahan. Sebetulnya kalau sidang tidak ya, tapi memang mengganggu Jering di dalam usahanya. Jering kan juga seorang public figure, kata Sugeng Teguh Santoso, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Dia bisa bekerja di luar dengan menggunakan posisinya sebagai public figure mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan bisnis untuk pemasukan dia, imbuh Sugeng Teguh Santoso. Lebih lanjut, Sugeng mengatakan kalau pekerjaan Jering SID sebenarnya bisa diurus lewat jarak jauh. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena Jering dilarang membawa ponsel di dalam tahanan. Kalau di dalam tahanan, kan tidak bisa. Tidak boleh memegang HP, ujarnya lagi. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Jering. Namun bagi tim kuasa hukum Jering, hal itu bukan masalah besar. Kami pun tetap menghormati itu ya, dalam proses, masih bisa kami lihat. Itu kewenangan majelis hakim sepenuhnya, kami menghormati. Dengan tidak disampaikan, artinya belum dikabulkan, ujar Sugeng Teguh Santoso. Jering sebelumnya mengajukan penangguhan penahanan atau setidaknya dijadikan tahanan kota dalam kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan Adam Denny. Lelaki 44 tahun ingin hadir langsung di sidang guna menyaksikan ekspresi saksi saat memberikan keterangan. Itu kan usaha ya, sebagai upaya yang dilakukan sebagai manusia. Kami melakukan upaya, dan hasilnya kami harus juga taat dengan proses, kata Sugeng. Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru mengabulkan permohonan Jering untuk hadir langsung di persidangan. Menurut Majelis Hakim, kehadiran Jering saat pemeriksaan saksi memang sangat diperlukan. Permintaan sidang secara offline bisa dilakukan untuk memberikan kesempatan terdakwa mendengar secara jelas tanpa ada gangguan secara virtual, kata Hakim. Rencananya, sidang pemeriksaan saksi atas dugaan pengancaman yang dilakukan Jering akan digelar pada tanggal 12 Januari tahun 2022. Ada kemungkinan, suami Nora Alexandra bakal bertemu Adam Denny di sidang mendatang. Kan Jering yang minta dihadirkan, jadi Jering berani mempertanggungjawabkan tuduhan terhadap dirinya, ucap Sugeng Teguh Santoso saat disinggung soal kesiapan Jering sebelum menghadapi Adam Denny. Sementara itu, Jering SID didakwa melakukan pengancaman kepada Adam Denny. Atas dakwaan tersebut, drummer Superman is Dead, SID, dikenakan pasal 29 Jo pasal 45B serta pasal 27 ayat 4 Jo pasal 45 ayat 4 UU ITE. Anya Dwinov ogah punya anak, alasannya mulia banget. Anya Dwinov blak-blakan mengungkapkan alasannya belum ingin menikah. Presenter ternama itu bahkan mengaku tidak ingin memiliki anak. Tak dipungkiri, keputusan Anya Dwinov tersebut mengejutkan banyak pihak. Tak sedikit pula orang-orang di sekitarnya yang menganggap bahwa pemikiran tersebut cukup langka. Kalau gue enggak takut, gue enggak akan ambil keputusan yang enggak lazim kayak sekarang, katanya dalam YouTube Dapur Bincang Online dilansir Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Menurut Anya Dwinov, jika memiliki anak maka sebagai orang tua harus menjamin masa depan si anak. Apalagi kini populasi manusia di bumi semakin banyak, maka Anya Dwinov beranggapan tidak memiliki anak akan mengurangi beban di bumi dan memberi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak lainnya. Salah satu bukti yang gue lakukan untuk memperjuangkan kehidupan yang baik untuk sesama manusia di bumi ini adalah dengan tidak menambah populasi supaya bumi yang cuma satu ini, kuenya cuma segini ini bisa dibagi-bagi ke anak yang lain. Kebayang kalau gue nambah lagi, kuenya makin sedikit dong jatahnya to have quality life, kata dia. Anya beranggapan bahwa keputusannya tidak mau punya anak tak memengaruhi atau merugikan siapapun. Tapi kan keputusan gue enggak menyusahkan siapapun.
Ini tanggung jawab dengan lingkungan gue untuk enggak menyusahkan siapapun. Kini, pilihan tersebut didukung oleh ibunya. Kalau nyokap gue udah maksud dalam fase ya sudahlah. Selama gue enggak mengganggu kehidupan orang lain, selama enggak ada yang terganggu dari keputusan gue. Hal yang sama